Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Mari sekali lagi jemaat Shalom, Tuhan. jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan sehat oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa mempersiapkan perjamuan kudus, dan apabila tidak ada anggur bisa menggantikannya dengan sirup atau teh atau minuman dengan perasa anggur. Untuk mengganti roti, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan sepotong kecil roti atau biskuit atau crackers. Hari ini juga kita akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan perpuluhan dan juga persembahan diakonia dan persembahan khusus lainnya dengan men-scan barcode atau mentransfer pada rekening yang tertera pada layar kaca. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk seluruh rangkaian jalannya ibadah online pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Sampai di minggu pertama di bulan yang baru, di bulan September ini ya Tuhan. Kami tahu dan sadar betul, semua bukan oleh karena kuat gagah hebat kami, tetapi semua karena berkat kemurahan, oleh karena anugerah Tuhan yang berlaku atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Saat ini kami sepakat berdoa untuk jalannya ibadah online pada saat ini. Kami sepakat berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea. Bila pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga setiap benih firman yang disampaikan datang daripadamu dan boleh menjadi kekuatan iman kami, boleh menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga sepakat berdoa untuk Saudara Dev yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Bila Tuhan urapi hamba-Mu ini. Kami juga sepakat berdoa untuk seluruh tim ibadah online, sehingga terselenggaranya ibadah online pada saat ini. Tuhan berkati seluruh tim yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang sebentar kami akan ikuti bersama-sama. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini juga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan juga boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Bila mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh hati, dan Tuhan sendiri melawat mereka, menjumpai mereka di rumah mereka masing-masing. Apapun masalah pergumulan persoalan mereka, Tuhan jamah hidupnya dalam nama Yesus. Dan untuk itu Tuhan, kami sepakat berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday saudaraku.
Mari lihat kiri kanan, kasih senyum yang lebar dan katakan, God is good all the time. Come on. Siap berikan yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Bersyukur dengan pujian ini sama-sama dengan saya. Katakan, hey, oh hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Our God saved. Oh hallelujah. Highest praises. Oh hallelujah. We give praise. Let's go. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. All my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh yeah, yeah, oh. Let's go. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Our God said, oh hallelujah. Highest praises. Oh hallelujah. We give praise. Angkat tanganmu, katakan, I'm grateful for who you are and all you've done. Oh yeah, come on. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. And all my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. One more time. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. All my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, yeah. Come on. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Come on, church, sing it. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. All my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hey, thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. And all my souls in Christ, hallelujah. Let's go. Thank you, Lord, for saving me. Oh, make some noise, come on. Berikan yang terbaik bagi Allah kita, sembah Dia. Oh, we give you all the glory. We thank you, Lord. We thank you, Lord. And all my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, yeah. Thank you, Lord. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Tetap menaikkan pujian di hadapan Allah kita. Bertepuk tangan bagi Raja kita dan nyatakan, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Come on, sing it. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah
Tuhan. Oh suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, menyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Let's go. Biar musik memuji Tuhan, bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Haleluya. Oh, oh yeah. Oh, oh. Sungguh kudus, kuduslah Tuhan, yeah. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, suci, sucilah Engkau. Kudus, kuduslah Tuhan. Hey, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Nyatakan suci, come on. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, naikkan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Angkat tangan dan suaramu dan katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Oh yeah, kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan. Oh yeah, suci, 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 sucilah Tuhan. Come on. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Nyatakan suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hidup di dalam kasih-Mu Bapa, di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami butuh Engkau setiap saat dalam hidup kami. Mari saudaraku bersyukur melalui pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh yeah.
menyembahmu Bapa. Mari dengan pujian ini katakan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang buat setiap langkah hidup kami. Engkau mengetahui masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami mempercayai Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa berfirman buat kami. Ketika kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Kemenangan, keajaiban, kesembuhan kami alami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan memberkati. Shalom Bapak sekalian. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah masuk bulan September. Dan ini sudah berapa bulan yang kira-kira kita berada di pertengahan Maret.
April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan sekarang kita masuk pada bulan September. Berapa yang berkata sama saya, berapa jemaat mengatakan, Pak nggak terasa ya. Kita sudah berbulan-bulan beribadah secara online. Saya tetap meyakini dimanapun kita berada. Asal kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan, hadirat Tuhan, pujian penyembahan kita naikkan itu berkenan dalam hadirat Tuhan. Dan buat kita menjadi orang-orang percaya yang tetap bertumbuh dalam situasi yang sulit. Saya pernah baca hasil survei, ternyata di dalam ibadah-ibadah online, hasil survei dari bilangan Research Center mengatakan iman orang percaya justru bertumbuh. Jadi artinya bukan karena tempat, bukan karena kita tidak bisa beribadah bersama, tetapi karena respon kita terhadap firman Tuhan, percayakan kehadiran Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang percaya tetap bertumbuh dalam segala situasi. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Saudara, bulan ini kita bicara tentang victory, tentang kemenangan. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang percaya yang menang karena Yesus Kristus. Saya mau saudara, apapun masalah situasi keadaan yang kita hadapi, saya meyakini kalau Tuhan berserta dengan kita, Dia Allah yang Immanuel, Dia pasti memberikan kita kemenangan. Mari kita baca bersama saudara firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Victory of God, kemenangan yang dari Allah. 1 Samuel 17 ayat 50 berkata, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saya membaca pengertian dari yang namanya victory atau kemenangan. Victory adalah sebuah tindakan untuk mengalahkan lawan atau musuh dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah kompetisi. Itu yang namanya kemenangan. Saudara, mungkin saudara bertanya, Pak, apa kita memang sedang berperang? Saya teringat perkataan seorang yang namanya Plato, seorang filosof pernah berkata, everybody is in war in life and even with themselves. Setiap orang katanya dalam hidup itu sebuah peperangan, bahkan dia berperang di dalam dirinya sendiri. Saat ini saudara, seluruh dunia sedang berperang menghadapi yang namanya pandemik virus corona. Kita lawan yang namanya COVID-19. Baru kali ini dalam seluruh dunia saudara, kita sama-sama memerangi sebuah musuh yang sama, common enemy yang namanya COVID-19 saudara. Di dalam Alkitab ternyata kita diingatkan Tuhan, setuju tidak setuju, nge tidak nge, bahwa kita sedang menghadapi yang namanya peperangan. Saya teringat ayat dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, dalam bahasa aslinya ada yang menerjemahkan perlengkapan perang. Perlengkapan senjata Allah itu dipakai dalam perlengkapan perang. Karena kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ini bicara saudara tentang peperangan rohani. Dan kita menemukan ayat-ayat selanjutnya bicara tentang pasukan tentara Romawi yang digambarkan senjata yang harus dimiliki oleh seorang tentara Romawi. Saudara, Alkitab mengatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan perang. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan, bahasa aslinya Anda mengatakan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh orang percaya, ada yang mengatakan saudara berdasarkan Alkitab ada 3. Yang pertama kuasa gelapan. Tadi Alkitab mengatakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara, ini bicara tentang peperangan melawan kuasa gelapan, the devil. Yang kedua adalah the world, yang namanya kuasa iblis, kuasa gelapan memakai yang namanya dunia. Dan yang namanya keinginan daging, the flesh. Saudara. Orang-orang percaya setuju tidak setuju kita sedang berperang. Makanya ada banyak orang Kristen yang sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja, yang sudah berjemaat, yang sudah mungkin aktif dalam pelayanan. Bahkan ada yang namanya hamba-hamba Tuhan bisa kalah di dalam peperangan rohani. Kalah dalam imannya. Karena kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita finish well. Sampai pada garis akhirnya. Mungkin saat ini kita sedang berperang. Menghadapi situasi yang sulit. Kita sedang menghadapi yang namanya masalah pergumulan situasi yang berat. Saudara-saudara, kita harus menjadi pemenang. Dan ingatlah baik-baik. Tuhan telah menjanjikan kita kemenangan. Karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah jaminan kemenangan. Buat setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana orang percaya mengalami namanya kemenangan iman. Yang pertama kita harus percayakan nama Tuhan yang ajaib. Ketika Daud, saudara, gambaran yang kita temukan di sini, Daud mengalahkan Goliat, sebuah kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa. Dan ketika Daud menghadapi yang namanya Goliat,
Ini yang dikatakan Daud dengan iman kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan leming. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita menemukan ada istilah-istilah, nama-nama untuk Allah. Ada yang namanya Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Shammah, Yehova Shalom, Yehova Nisi, Yehova Ra'ah, Yehova Sikenu. Ini nama-nama yang menggambarkan saudara kepribadian, kemahkuasaan, kedahsyatan Tuhan. Daud ketika menghadapi yang namanya Goliat, dia mengatakan nama Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa Ibrani dipakai sebuah istilah yang khusus yang nanti kita lihat. Dia mengatakan saudara, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bahasa Inggrisnya mengatakan, but I have come out to fight you in the name of the Lord all powerful. He is the God of Israel's army and you have insulted him too. Di dalam bahasa Ibrani dipakai istilah saudara Jehovah Zebaot. Jehovah Zebaot dipakai kurang lebih 235 kali. Ini mengartikan saudara Tuhan dari pasukan tentara Israel yang besar jumlahnya. The Lord or armies. Tentaranya Tuhan yang besar. Ayat ini saudara di dalam 1 Samuel 17 juga dipakai di dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 11. Istilah ini saudara muncul di dalam 1 Samuel 1 ayat 11 ketika Hana berdoa dan dia bernasar. Saudara pasti pernah membaca dalam 1 Samuel pasal yang pertama kisah Hana. Hana adalah seorang perempuan yang bersusah hati karena suaminya namanya Elkana menemukan dia perempuan yang mandul. Dia tidak bisa memberikan keturunan, dan dalam tradisi orang Yahudi, kalau seorang istri mandul, ini tradisi orang Yahudi, saudara. Ini bukan firman Tuhan, tradisi orang Yahudi. Yang namanya Elkana menikah lagi namanya Penina. Nah, dikatakan oleh Alkitab Penina selalu menyakiti hati Hana. Hana mukanya muram, mukanya orang Ambon bilang muka bangka. Dia menjadi perempuan yang 4L, letoy lesu loyo lunglai. Dia menjadi perempuan yang bersusah hati. Tapi puji Tuhan, Hana berdoa, dan di dalam doanya, dalam natsarnya dia berkata, Tuhan semesta alam, Yehova Sebaot. Dia ketika menghadapi situasi yang sulit, dia manggil nama Tuhan semesta alam, Yehova Sebaot, Tuhan panglima perang, Tuhan bala tentara dari tentara yang sangat besar jumlahnya. Saudara, ada orang yang bernama William Shakespeare. William Shakespeare pernah berkata, what in the name? Apa arti sebuah nama? Karena yang namanya bunga mawar dikasih nama apapun, tetap kita menciumnya bau yang harum. Tetapi dalam Alkitab saudara, yang namanya nama ini berkali-kali saya jelaskan buat jemaat Tuhan. Yang namanya nama saudara itu menggambarkan karakter seseorang. Makanya dalam Alkitab Tuhan mengganti Abraham jadi Abraham, Sarah jadi Sarah, yang namanya Simon jadi Petrus, yang namanya Yakub jadi Israel. Karena Tuhan mau mengganti karakternya, mau mengubah hidupnya. Saudara, jadi nama menggambarkan karakter, juga kehadiran. Ketika kita manggil nama Tuhan, itu menandakan Tuhan hadir. Ketika kita berdoa, kita tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi ketika kita berseru atas nama Tuhan, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan, saudara, kita menyatakan kehadiran Tuhan. Dan ini penting saudara, kekuasaan Tuhan. Makanya Goliat pun juga berkata kepada Daud, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud saudara. Karena ya, nama itu menandakan kuasa, ada otoritas. Sekarang pun juga demikian. Kalau kita ya seorang yang mewakili seseorang, saudara, mungkin kita adalah asisten, ya enggak? Ya kalau kita adalah asisten pejabat yang nggak bisa hadir, tapi kita berkata saya atas nama pejabat saya hadir, maka perlakuan orang-orang yang menerima saudara seperti pejabat itu hadir, saudara. Saudara, itu berarti ketika Daud memanggil nama Tuhan semesta alam, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi dia mengatakan Tuhan hadir. Dia mengandalkan yang namanya kekuatan Tuhan. Walaupun yang namanya Goliat tingginya 6 hasta sejengkal, 3 meteran. Daud mukanya masih kemerah-merahan, imut-imut, tidak makan semut sama lumut, saudara. Tetapi Daud walaupun dianggap tidak mampu, orang Israel
tidak percaya Daud bisa mengalahkan Goliat. Saul pun juga mengatakan, kamu masih muda, sejak masa mudanya yang namanya Goliat udah biasa berperang. Kamu tuh siapa? Kamu masih mau kencur. Kamu gak mampu, kamu gak kuat. Saudara, tetapi Daud percaya akan nama Tuhan semesta alam. Yehova Sebaot, Tuhan panglima perang. Tuhan yang membawa kemenangan, saudara. Kalau kita berdoa sekarang, mengapa dalam nama Yesus Kristus? Kalau saudara baca dalam Alkitab baik-baik, ini nama yang sekarang saudara menjadi jaminan kemenangan buat kita. Kenapa nama Yesus Kristus? Karena kalau saudara baca dalam Perjanjian Lama, seluruh nubuatan dalam Alkitab Perjanjian Lama itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang. Tetapi yang namanya orang-orang dalam Perjanjian Lama, orang-orang Israel percaya kepada Kristus yang akan datang, itu namanya Mesias. Dan kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, karena Yesus Kristus taat sampai mati di kayu salib, maka saudara nama Yesus dianugerahkan, dinyatakan saudara, nama di atas segala nama. Saudara, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja. Dia adalah nama yang memberikan kita kemenangan buat setiap kita. Kemenangan atas setan-setan. Markus 16 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kemenangan saudara dinyatakan dalam buku Kisah Para Rasul. Ketika orang-orang percaya harus menghadapi yang berbagai macam kuasa kegelapan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ternyata ketika orang-orang percaya, rasul-rasul Yesus Kristus, ketika mereka melayani saudara, mereka harus berhadapan dengan kuasa kegelapan. Tadi kan kita membaca dalam ayat Alkitab, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan ipar kita yang buat kita sakit hati. Musuh kita bukan yang namanya bos kita di kantor yang buat kita mungkin ya saat ini hilang sejahtera. Musuh kita bukan kelompok-kelompok yang tutup gereja, yang hancurin gereja, yang bakar gereja. Bukan, itu bukan musuh kita. Karena kenapa? Peperangan kita, Alkitab jelas mengatakan, melawan yang namanya kuasa kegelapan. Dan kemenangan itu bisa terjadi kalau kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Rasul Paulus melayani di kota Filipi, berjumpa dengan seorang perempuan yang punya roh tenung. Dia berkata, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan ternyata roh jahat, roh tenung yang menguasai perempuan itu meninggalkan perempuan itu. Puji Tuhan, haleluya. Saya baca kesaksiannya Mukendi. Ini seorang yang bersaksi dengan luar biasa. Dulu hidupnya saudara dalam kuasa kegelapan. Nah, dalam buku yang saya baca, Direbut dari Cengkeraman Iblis, Mukendi itu bersaksi. Dia belajar kuasa kegelapan sampai di level yang paling tinggi. Ini orang dari Afrika. Kalau tidak salah dari negara yang namanya Zaire. Saudara-saudara, ketika Mukendi, dia menjadi seorang dukun dan belum bertobat waktu itu. Tiap kali berhadapan dengan orang Kristen, dia tahu ini orang Kristen yang percaya kepada otoritas nama Tuhan atau tidak. Percaya pada otoritas nama Yesus atau tidak. Saudara-saudara, jadi dia sering kali masuk gereja, itu saya baca kesaksiannya. Dia pernah menggunai nyantet. Saya suka tanya sama orang Kristen mempan gak disantet? Orang Kristen kalau disantet kena apa enggak? Saudara, saya jawab tergantung. Kalau imannya haleluya, haleluya, hula-hula, kesambar halilintar, maka dia mempan kalau disantet. Tapi kalau dia percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia percaya roh yang ada dalam dirinya lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Maka dia akan menjadi orang-orang percaya yang menang. Tidak mempan disantet. Itu terjadi dalam kesaksian banyak orang Kristen yang disantet tidak mempan. Mukendi berkata, ada seorang misionaris yang sengaja dia pukulin, dia hajar secara fisik. Tetapi misionaris ini, hamba Tuhan ini, ketika dia dipukul, dia berseru nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Mukendi langsung terasa lemas. Dalam Alkitab saya menemukan nama Yesus Kristus membuat kita menang atas sakit penyakit. Kisah Rasul 3 yang ke-6 ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang lemah secara fisik, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah oleh biru Tuhan Yesus kita disembuhkan. Nama yang mengadakan mujizat. Sehingga kalau baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-30. Gereja Yerusalem berdoa, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara,
Kenapa? Karena mereka sebelumnya diperintahkan tidak boleh bicara lagi, mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi gereja mula-mula orang-orang percaya sadar ini nama yang berkuasa. Saudara, bagaimana kita mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan-jangan ada jemaat yang berkata, Pak, itu kan cuma pendeta yang punya otoritas. Hanya hamba-hamba Tuhan, hanya penginjil, hanya orang-orang yang memang melayani, yang punya otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Salah besar, saudara. Kalau saudara baca baik-baik dalam Markus 16, itu diberikan buat setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kita baca dalam Kisah 19 ayat yang ke-15. Ternyata ada anak-anak imam Skewa. Ini imam orang Yahudi. Menurut penafsir ini imam orang Yahudi yang mempraktekkan sinkretisme ya di Filipi. Tetapi saudara, ketika anak-anak Skewa coba meniru Paulus, mengusir setan demi nama Yesus, apa yang terjadi saudara? Roh jahat itu berkata kepada anak-anak imam Skewa, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Kenapa saudara? Karena ternyata bukan sekedar hanya menyebut nama Yesus di film-film saudara. Oh, ada banyak ya orang suka lata Yesus, nama Yesus disebut-sebut. Bukan persoalan saudara, ini bukan sesuatu yang disebut dengan mantra-mantra, bukan. Ini bicara tentang hubungan. Ini bicara tentang iman. Kalau seseorang seperti anak-anak Skewa hanya niru-niru Paulus, tapi dia sungguh-sungguh memiliki keyakinan iman seperti iman Rasul Paulus, maka dia tidak bisa mengalahkan yang namanya kuasa gelapan. Dia tidak akan pernah menang dalam menghadapi perang rohani. Tetapi saudara, kalau kita punya hubungan, kita sudah terima Tuhan Yesus, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Sudahkah kita memiliki hubungan dengan Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya kepada saudara. Kalau saudara telah memiliki hubungan iman, saudara telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara meyakini nama Yesus Kristus nama yang berkuasa, saudara akan menjadi orang-orang yang menang. Puji Tuhan. Yang kedua, kemenangan iman kita karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, Daud berkata begini, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Peperangan pada zaman itu saudara bukan peperangan fisik semata, tetapi ada keyakinan iman. Ada yang namanya divine purpose. Bahasa kerennya ada yang namanya theological meaning. Ada makna teologisnya. Aduh, ngomong apa nih saya saudara ya. Peperangan pada zaman itu dikaitkan dengan keyakinan iman. Makanya saudara yang namanya Goliat itu mengutuk Daud dengan nama Allahnya. Dengan para Allahnya. Saya teringat sebuah kisah. Saya baca bukunya saudara. Tentang peperangan 6 hari. Di mana Israel melawan 3 negara Arab yang berkoalisi mengalahkan Israel. Ini peperangan 6 hari yang sangat fenomenal, historis saudara, tahun 67. Ini kemenangan yang luar biasa. Yang sampai hari ini saudara selalu dikenang kemenangan Israel yang luar biasa. Saya gak mau bahas saudara soal ini banyak unsur militer dan politiknya. Saya gak mau bahas itu bukan bagian saya. Tetapi saya baca saudara buku ini yang menceritakan tentang kemenangan Israel. Itu tentara-tentara Israel yang berperang. Mereka bawa yang namanya kitab suci Torah. Ya, mereka bawa Alkitab Perjanjian Lama. Orang Israel kan percaya Alkitab Perjanjian Lama. Mereka baca saudara namanya Torah. Jadi sementara mereka berperang melawan koalisi 3 negara Arab, mereka baca kitab suci. Dan saya baca dalam Alkitab dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-12 saudara. Ketika orang Israel mau berperang pun juga ini ada kesalahan Saul waktu itu. Karena harusnya Imam Samuel yang bawa korban bakaran. Tetapi Saul tunggu Samuel tidak muncul, dia yang lakukan sendiri. Saudara, karena pada waktu itu yang namanya orang Israel sebelum berperang mereka harus bawa korban bakaran. Jadi saudara, di dalam peperangan fisik ada unsur rohaninya. Ada unsur yang namanya iman. Jadi peperangan pada waktu itu menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Makanya Daud punya motivasi. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 ada ungkapan supaya. Kok kata supaya itu menunjukkan sebuah tujuan. Sebuah purpose. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Dan supaya sekedar jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, saudara. Saudara, ini yang menyebabkan kenapa Daud mengalami kemenangan. Karena Tuhan melihat ada satu motivasi dalam dirinya. Tuhan melihat kedalaman hatinya Daud. Ada satu motivasi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kemenangannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini anjuran saya buat saudara-saudara yang berbisnis. Jangan saudara kalau berbisnis, jangan semata-mata lihat penampilan. Mungkin orang yang nawarin bisnis sama saudara, wih kelihatannya Pak Amos, dia punya cincin segede jengkol. Nggak taunya betulan, bukan cincin itu jengkol ya. Buat adik-adikku yang belum menikah, kalau pilih jodoh jangan sekedar dia imut-imut makan semut sama lumut. Bukan sekedar dia ganteng kayak tukang sekoteng yang belum mateng. Tapi berdoalah karena Tuhanlah yang melihat kedalaman hati seseorang. Saudara-saudara, ini yang terjadi dalam hidupnya Daud. Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Ini menyebabkan kenapa Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Padahal saudara namanya Daud bukan penampilan seorang raja. Ini yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat. Padahal yang namanya Goliat tadi saya katakan jauh lebih powerful, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat kalau dibandingkan dengan mata jasmani. Tetapi saudara lihat Daud punya hati saudara. Punya satu motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Motivasi dari bahasa Latin movere. Movere itu artinya to move. Jadi motivasi adalah yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, untuk bergerak. Pagi hari ini ketika saudara atau saat ini di mana saudara mengikuti ibadah. Sudah mengikuti ibadah ini, sudah mendengar khotbah, sudah memuji Tuhan. Itu ada motivasi. Nah, bagaimana saudara bisa diberkati Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami kemenangan dalam iman? Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat motivasi saudara. Jangan sampai kita saudara beribadah karena ngapain ya gue hari Minggu. Gue kalau kagak ibadah nih takut nanti minggu depan sakit flu and pilek. Nanti kalau gue gak ibadah nih gue bisa kena virus corona. Gak begitu saudara. Karena kenapa? Karena hidup kita saudara. Nanti saya akan tunjukkan sebuah ayat. Hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pada waktu itu yang namanya Raja Saul kasih iming-iming. Kasih hadiah yang bersifat fisik. Wah ada yang hebat kalau bisa mengalahkan Goliat. Tetapi saudara bukan itu motivasinya Daud. Kenapa saudara kita punya motivasi dalam hidup saudara. Bukan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang besar lahiriah. Saudara tahu 14 idol Korea bunuh diri. Kenapa? Karena mereka, kalau saudara tahu kan artis Korea kan Musa, mukanya sama, beda tipis. Kenapa? Karena mereka secara fisik itu udah operasi plastik. Makanya artis Korea gak berani kalau ulang tahun tiup lilin. Kenapa? Karena takut pas mau deket kue ulang tahunnya itu lilinnya membuat meleleh mukanya. Ya, karena kan operasi plastik jadi takut lilinnya membuat plastiknya meleleh. Ini gak ilmiah ya. Saudara-saudara, jadi artis Korea secara fisik kelihatannya ganteng-ganteng, mulus-mulus, cantik-cantik kelihatannya. Tetapi ternyata banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena ini persoalan motivasi hidup. Kalau semata-mata orang pengen menjadi seorang bintang dan mereka akan kena yang namanya star syndrome. Jadi artis-artis Korea, artis-artis dunia, orang-orang yang disebut dengan selebritis ketika mereka terkenal saudara, mereka kena yang namanya star syndrome. Motivasi hidup orang percaya bukan semata-mata saudara orang pandang hebat. Ini harus dijauhkan dari hidup kita saudara. Karena seharusnya motivasi hidup kita kalau kita mau menang menghadapi tantangan, mau menang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita, kita harus punya motivasi untuk kemuliaan Allah. Roma 11 ayat yang ke-36 jelas mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada the five solas. Ini adalah sebuah semboyan dari gereja reformasi. Dan ada satu solas, katakan yang paling kita kenalkan sola gratia, itu yang paling terkenal. Tetapi ada namanya sola deo gloria, soli deo gloria, yang artinya glory to God only. Soli deo gloria. Jadi artinya setelah kita diselamatkan, setelah kita dilayakkan Tuhan, setelah kita menjadi orang-orang percaya, setelah kita memiliki pengharapan kekal, hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Saya tertarik dengan kisah Mukendi saudara. Mukendi cerita
Dia cerita begini susah. Dia bisa nyantet orang Kristen termasuk pendeta. Ini yang disantet pendeta. Kenapa? Karena dia cari celah. Jadi baca baik-baik dalam Alkitab. Iblis itu selalu mencari celah. Tempat berpijak, foothold. Bahasa Yunaninya topos, lisensi. Jadi setelah kita menjadi orang percaya, kita harus terus-menerus saudara memiliki hidup yang waspada, berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis selalu mencari kesempatan, berkeliling seperti singa yang mengaum dan siap menelan orang percaya yang tidak waspada. Saudara, Mukendi nyantet seorang pendeta. Gara-gara apa? Karena pendetanya ngomong begini. Dia berkata, di dalam gerejaku. Jadi ini pendeta nih hamba Tuhan menganggap gerejanya milik pribadi. Personal belonging, motivasi pelayanannya salah. Ketika motivasi pelayanannya salah, saudara, itu jadi tempat berpijak dari si iblis, dari kuasa kegelapan. Saudara harus punya motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya pertanyaan saya kepada saudara, apakah motivasi hidup kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan meneropong hati kita, Tuhan melihat hati kita, apakah kita sungguh punya motivasi untuk kemuliaan Tuhan? Saat ini saudara mungkin bekerja. Kenapa pekerjaan itu menjadi sebuah beban, menjadi stres buat saudara? Karena saudara bekerja, mungkin harus melihat motivasi saudara bekerja. Biarlah saudara bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara jadi orang tua stres. Ada yang berkata, aduh ternyata bete banget nih sekarang anak-anak di rumah ya. Mesti belajar, gue mesti temenin. Mungkin ada seorang ibu yang berkata demikian. Mak, dengar baik-baik. Kalau Tuhan menganugerahkan kita ada anak-anak, lakukanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun juga dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita bisa merasa stres. Ada yang bertanya sama saya, Pak Amos apa gak bosen tuh Pak? Pak Amos tiap minggu mesti begitu-begitu. Saya bilang, saya mau lakukan ini semua buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada karya Tuhan. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, pertolongan Tuhan. Saya baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kemenangan Daud itu karena Tuhan. Karena Daud sudah mengatakannya. Bahwa Tuhanlah menyelamatkan. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab tangan Tuhanlah pertempuran. Sebelumnya Daud mencoba pakai baju perangnya Saul. Dan kemudian dia menanggalkannya. Haleluya puji Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau Daud pakai baju perangnya Saul, dia pasti kalah susah. Akhirnya dalam 1 Samuel 17 ayat 10 dia mengambil senjatanya sebagai seorang gembala. Dia memilih saudara 5 batu yang licin. Ditaruhnya dalam kantung gembala. Dan dia memakai umban untuk mengalahkan yang namanya Goliat. Kalau saudara baca baik-baik dalam Alkitab, Goliat dikalahkan. Karena kenapa? Karena ketopong pada zaman itu. Saya buka di ensiklopedia Alkitab. Itu ada semacam kayak lubang anginnya gitu ya. Jadi ada kayak semacam lubang kecil. Dan itu pas banget masuk saudara. Bisa pas kena. Sekali lepas. Dan ini bukan kebetulan. Kenapa? Karena di tangan Tuhanlah pertempuran, itu yang Daud katakan. Makanya Daud meyakini kemenangannya bukan semata-mata saudara. Karena yang namanya kehebatannya dia sebagai seorang gembala. Saudara, padahal kalau kita lihat yang namanya Daud saudara diejek oleh Goliat. Ketika dia pakai senjata sebagai orang gembala. Anjing ke aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Saudara, musuh terbesar yang harus kita hadapi saat ini adalah ejekan manusia. Ejekan manusia. Bahasa Jermannya nyek ya itu apa ciciran kaumannya ya nyek betul ya nyek ya gitu ejekan. Timotius pun juga terima nasihat karena firman Tuhan berkata kepada Timotius jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ungkapan dalam bahasa aslinya ada yang berkata make fun of you, diejek, dibully. Saya baca hasil sebuah survei kalau seorang anak masa kecilnya sering dibully, dia menjadi anak yang bertumbuh dalam keadaan yang disebut dengan anxiety disorder. Dia mengalami depresi, kerap berpikir untuk bunuh diri. Orang tua harus betul-betul loh jaga anak-anak kita, jangan sampai kita nggak tahu bahwa anak kita sering dibully, mungkin di sekolah, mungkin juga di grup WhatsApp atau di Line, di grup chatnya dia sering dibully. Hati-hati loh.
Kenapa? Karena musuh kita saat ini adalah ejekan. Sekarang dalam dunia yang kita sebut ini dunia internet, dunia maya, itu orang biasa suka nyela, suka nyerang. Ya enggak, ada haters sekarang, ada istilah haters. Makanya undang-undang saudara yang berkaitan dengan masalah ini itu ketat banget. Karena ada orang yang sembarangan suka nyela orang, ngejek orang, sampai ada beberapa artis udah tutup account-nya. Udah tutup, nggak mau pakai lagi yang namanya Instagram, mau pakai Facebook, nggak mau lagi pakai yang namanya segala macam itu. Karena dia sering dicerca, dibully, diejek saudara. Daud diejek, dibully saudara oleh yang namanya Goliat. Tetapi Daud sadar kemenangannya karena pertolongan Tuhan. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Orang-orang Kristen dulu sering diejek di awal-awal kekristenan. Dijadikan semacam kayak santapan binatang buas dalam arena-arena kerajaan Romawi. Tetapi kita tahu orang-orang percaya bertumbuh dengan luar biasa. Gerakan kekudusan yang dimotori oleh John Wesley, oleh beberapa rekan-rekan dari John Wesley, mengadakan satu gerakan yang disebut gerakan kekudusan. Di awal-awalnya mereka anak-anak muda, tetapi mereka diejek luar biasa. Tapi kita tahu sekarang sampai hari ini ada gereja-gereja yang berdiri dari gerakan kekudusan. Gerakan Pentakosta juga sama. Di awal-awal gerakan Pentakosta diejek, dicela, aneh, dianggap ini kelompok orang-orang yang aneh. Tapi kita tahu sekarang saudara, gerakan Pentakosta karismatik menjadi salah satu gereja-gereja, gerakan-gerakan yang bertumbuh dan menangkan banyak jiwa. Kristus pun juga kita tahu saudara diejek di dalam Matius pasal yang ke-27. Kalau kita baca saudara, Tuhan diejek oleh tentara-tentara Romawi, diolok-olok. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudara, Kristus diejek, dihina, diolok-olok. Dia Allah yang maha tinggi, dia Allah yang maha besar, dia Allah pencipta segala sesuatu, diolok-olok oleh ciptanya sendiri, oleh manusia berdosa yang dia mau tebus. Tetapi saudara, ini menjadi teladan buat kita semua. Nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Ini mengingatkan kita akan teladan Kristus yang walaupun dihina tapi tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saya mau tanya kepada saudara, ejekan apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Mungkin ada mertua yang ngejek saudara, lu mantu yang payah. Mungkin bos kita juga begitu. Mungkin juga kadang-kadang di gereja, tim pelayanan bisa mengatakan satu kata-kata yang mungkin dia sadar atau tidak sadar. Itu menjadi sebuah ejekan buat kita. Mengintimidasi kita. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita seperti Kristus yang tetap bertekun memikul salib? Apakah kita meyakini seperti Daud bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan? Peperangan itu adalah dari Tuhan. Peperangan itu kemenangannya karena Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian kita menjadi orang-orang percaya yang pasti menang. Dan kita menjadi orang percaya yang tidak dikalahkan oleh segala macam masalah, situasi, persoalan yang kita hadapi saat ini. Karena kita percaya pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan bagaimana kita memperoleh kemenangan iman. Yang pertama, karena nama Tuhan yang kita percayai. Daud percaya nama Tuhan semesta alam. Sekarang kita percaya nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Tuhan melihat motivasi hidup kita yang kedua. Apakah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Dan yang ketiga, apakah kita percaya pertolongan Tuhan itu membuat kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini karena kami mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Kalau kami telah ditebus oleh darah Kristus, itu tandanya ada kemenangan yang telah kami raih. Kami menang atas yang namanya dosa. Kami menang atas yang namanya maut. Kami menang atas segala macam tipu daya iblis yang membuat kami akan terpuruk. Tetapi kami percaya oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami menjadi orang-orang yang menang. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan,
pergumulan, kesulitan, tantangan. Dan itu harus dikalahkan setiap masalah pergumulan yang hadapi. Tuhan, biarlah kami boleh mengalami kemenangan iman. Biarlah kami berseru dalam nama Yesus yang sakit saat ini Tuhan. Biarlah kami berseru dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyakit kami disembuhkan. Yang saat ini mungkin Tuhan ada saudara kami yang terikat dengan berbagai macam bentuk kuasa kegelapan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, keajaiban terjadi. Tuhan, Kau lihat dalam lubuk hati kami. Biarlah kami semua Tuhan selalu memiliki motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau kami saat ini menghadapi situasi yang berat, biarlah kami percaya bahwa kemenangan dalam peperangan rohani, peperangan yang kami hadapi saat ini, itu berasal dari Tuhan. Biarlah kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami aminkan, yang kami renungkan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan memperingati kemenangan kami bersama dengan Yesus Kristus dalam bentuk perjamuan kudus. Kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang mendatangkan kami telah mengalami kemenangan dalam Yesus Kristus. Yang menandai hidup kami saat ini adalah hidup yang berkemenangan dalam Yesus Kristus. Tuhan, Engkau menguduskan roti dan anggur perjamuan kudus yang telah kami persiapkan. Dan kami percaya Engkau hadir dalam perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan Bapak sekalian, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita naikkan pujian bersama. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita diselamatkan. Haleluya. Mari saudara naikkan pujian ini bersama. Katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, katakan Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan kami, Kau pulihkan kami. Oh, kami terima tubuh dan darah-Mu. Kami dimerdekakan, kami lebih dari pemenang. Kami terima keselamatan di dalam-Mu Bapa. Oh, Kau sempurnakan kami. Oh, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan.
lepaskan di dalam namamu, oleh kuasa darahmu. Thank you, Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus dalam ibadah ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus dan di dalam anugerahnya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib ini membuat kita mendapatkan pengampunan dosa dan membuat kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat cawan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus dalam ibadah ini, berarti saudara dan saya berkesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus dan di dalam anugerahnya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita telah disucikan oleh darahnya yang kudus sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan sorga? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk darah Kristus. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah Kristus kami telah diselamatkan. Kami telah ditebus. Kami telah memiliki hidup yang kekal. Kami punya pengharapan. Kami menjadi orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, supaya darah Tuhan Yesus selalu tutup bungkus kami. Kami yang sakit kami percaya Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini harus beraktivitas, harus bekerja. Tuhan selalu jagai kami. Lindungi kami Tuhan siang dan malam. Bila setiap kami Tuhan tetap memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun. Kami mau tetap berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan untuk angka kesembuhan dari saudara kami yang terpapar COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus angka kesembuhan makin naik. Kami berdoa untuk para tenaga medis, para perawat. Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan khusus dan semangat Tuhan. Saudara kami yang saat ini sakit, kami percaya Tuhan telah menyembuhkannya, Tuhan telah menolongnya, Tuhan memberikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan bebas COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan dibawa oleh jemaat-Mu. Kami mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan kuduskan persepuluhan yang kami kembalikan sebagai miliknya Tuhan. Tuhan berkati persembahan misi, persembahan diakonia, peduli, persembahan pelayanan. Biarlah seluruhnya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan,
Ayo mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya ketika kita mengangkat tangan kita, ada tangan Tuhan yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kembalilah terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita tetap punya ibadah dalam hari Minggu itu ada 4 ibadah. Jadi ada ibadah yang sekarang sudah ikuti, ada ibadah live streaming jam 10, khotbahnya berbeda, temanya sama tentang victory. Ada ibadah MP jam 3 sore, itu nanti dilayani oleh youth pastor kita, ya, Brother Randy Carandina kata, khusus orang muda ya ikuti ibadah ini, ya nanti Brother Randy akan bagikan firman Tuhan dan juga ada perjamuan kudus buat orang-orang muda dan ada ibadah EHK jam 9 ya. Jangan lupa orang tua, anak-anak tetap harus ikut ibadah ya, yang sudah bisa diakses jam 9 pagi ibadah EHK. Saya percaya anak-anak kita walaupun tidak bisa, ya banyak anak-anak sekarang kan kepengen ibadah, kangen ketemu sama teman-temannya. Ya disitulah kita pakai yang namanya satu wadah ibadah EHK supaya kita ketemu dan saya lihat berapa kali ada acara-acara yang membuat mereka pun juga bisa melihat gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi anak-anak harus tetap ibadah EHK. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, angka COVID di Indonesia itu katanya penularan cukup tinggi, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen tetap harus ikuti protokol kesehatan pemerintah. Ya, sekali lagi saudara, ikuti protokol kesehatan pemerintah. Ya, jangan lupa selalu 3M. 3M. Yang pertama selalu cuci tangan. Yang kedua saudara, jangan lupa pakai masker. Ya. Dan yang ketiga jaga jarak. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Tatapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh yeah, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Yes, mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, nyanyikan pujian bagi Dia. Hey, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan di dalam kesesakan. Let's go. Oh, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Oh, di dalam kesedihan, oh, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Yeah. Fajar pagi pun merekah, membawa damai